Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Di semester 2 ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji setiap hambanya yang beriman untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesabarannya. Ujian yang Allah berikan kepada manusia atau hambanya bermacam-macam. Ada kalanya kesedihan, ada kalanya kelaparan, ada kalanya berbagai macam-macam bencana yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian tergantung sesuai dengan kemampuan hambanya. Apakah dia akan tetap optimis dan bersabar? Apabila menghadapi ujiannya dengan optimis dan bersabar, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Setiap manusia akan Allah beri ujian, kadang merasakan kebahagiaan, merasakan kesedihan. Itu semua emang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji setiap hambanya. Sikap yang terbaik ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik yang harus kita miliki yaitu mempunyai sikap optimis dan sabar. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian melihat atau mendengar orang yang berputus asa, merasa tidak mampu menghadapi persoalan hidup yang mereka jalani. Bahkan mereka depresi, stres, bahkan ada juga yang mau bunuh diri. Putus asa adalah sifat yang tercela yang menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelajar, tentunya kalian mempunyai cita-cita yang tinggi. Apakah kalian optimis cita-citanya akan terwujud? Sebagai orang pelajar, sifat optimis harus kita tanamkan sejak ini. Tidak cukup dengan optimis, akan tapi kita harus ikhtiar, mencari jalan, berusaha agar apa yang kita cita-citakan itu dikabul atau bisa kita raih. Setelah kita ikhtiar, perlunya kita harus mempunyai sifat tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bisa terwujud. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal serta berdoa merupakan sikap yang terbaik yang harus dimiliki oleh kalian semuanya. Peta konsep yang akan kita bahas terkait optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran, mengartikan tiap kata atau mufradat, memahami kandungan ayat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, memahami bacaan tafhim dan tarkik serta menghafal Al-Qur'annya. Kemudian menerjemah ayat Al-Qur'an, mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sikap mulia yang kita dapat mencintai Al-Quran, menjadi anak optimis, berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-cita, menerapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi sikap putus asa, belajar dengan penuh semangat. Berikut ini ayat Al-Quran yang berkaitan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalian ntar baca ayat tersebut. Yang pertama yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Selanjutnya Surat An-Nazm ayat 39 sampai 42. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa
Wa anna ila rabbikal muntaha. Kalian baca dan dihafalkan. Selanjutnya ayat yang terkait dengan optimis, ikhtiar dan tawakal, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hukum bacaan tafkhim dan tarkik yang akan kita bahas yaitu terkait bacaan lam jalalah dan bacaan ro. Yang pertama, hukum bacaan lam pada lafadz jalalah. Lafadz Allah dinamakan lafadz jalalah. Huruf lam pada lafadz Allah tersebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal apabila lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contoh, fazadahumullah, dahaballah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik atau tipis apabila lafadz Allah didahului harokat kasrah. Mir rizqillah, billah. Dua, hukum bacaan ro. Huruf ro dibaca tafkhim tebal apabila a ro berharokat fathah atau fathatain. Contoh, amrong fa innama wa id faraqna. Yang B, ro berharokat dhammah atau dhammatain. Fahuwa syarrun kullama ruziqu. C, ro sukun didahului huruf harokat fathah. Yakadul baraku. Ro sukun didahului huruf harokat dhammah mursalina. Huruf ro yang dibaca tarkik atau tipis. Ro berhasroh atau kasrotain. Ammunkarin wal fajri. B, ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Lakabiratun. Selanjutnya kita akan belajar tentang arti perkata dari surat terkait optimis, tawakal dan ikhtiar. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah, ya ibadiya wahai hamba-hambaku, alladzina orang-orang yang asrofu mereka melampaui ala atas anfusihim dari mereka sendiri, la jangan taknatu kalian berputus asa min dari rahmatillahi rahmat Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru dia mengampuni adzunuba dosa-dosa jami'an semuanya. Innahu sungguh dia huwa dia al-ghafuru maha pengampun, ar-rahimu maha penyayang. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Selanjutnya Quran surat An-Nazm ayat 39 sampai 42. Arti perkata atau mufradat. Wa'an dan bahwa laisa tidak lil insani bagi manusia illa kecuali ma apa yang sa'a ia usahakan. Wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa kelak bakal yuro diperlihatkan, summa kemudian yudzahu diberi balasan kepadanya, al jazaa balasan, al aufa cukup atau sempurna, wa anna dan bahwa ila kepada rabbika Tuhan kamu, al muntaha akhir tujuan.
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran hadis adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa, dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seorang harus segera dimintakan ampunan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertobat. Artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat juga mengandung pengertian menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengikutinya dengan kebajikan. Taubat yang demikian disebut taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Berputus asa dari rahmat Allah termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Dosa dan kesalahan tersebut juga sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan selalu menggoda orang beriman supaya terjumus ke dalam dosa. Setelah terjerumus dalam dosa, setan akan menanamkan sikap putus asa. Orang-orang yang berdosa akan merasa hina di hadapan sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia akan larut dalam kesedihan. Setelah larut dalam kesedihan, setan akan membisikkan ke dalam hati manusia bahwa Allah tidak mungkin memberi ampunan karena dosa-dosanya sangat besar, dan pada akhirnya manusia akan putus asa dari rahmat Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87 sebagai berikut. Wala yai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dalam surat Yusuf ini menegaskan larangan berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat optimis dalam menghadapi hidup ini. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Kesulitan tersebut bukan untuk ditakutin, tetapi untuk carikan solusi terbaik. Jika sifat optimis itu sudah tertanam dalam diri kita, maka kesuksesan hidup akan mudah diraih. Perhatikan hadis di bawah ini. Pada suatu hari ada dua orang pemuda menemui Nabi saat Nabi Muhammad sedang memperbaiki sesuatu atau sedang membangun suatu bangunan. Kedua pemuda itu berkeluh kesah kepada Nabi. Ketika Nabi Muhammad selesai dengan pekerjaan tersebut, beliau memanggil kedua pemuda itu dan bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari kebaikan. Selama kepala kalian masih bisa bergerak, manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tidak memiliki suatu apapun, lalu Allah memberikan rezeki." Coba kalian lihat kedua gambar tersebut, pilih salah satu apa yang bisa kita ambil dari hikmah yang berada pada gambar tersebut. Oke, untuk materi kita sudah disampaikan semua. Untuk selanjutnya kalian latihan soal. Ada 5 soal. Kalian kerjakan dan selamat mengerjakan. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah membahas tentang optimis, tawakal, dan ikhtiar, serta membahas ayat-ayat yang terkait tentang optimis, tawakal, serta ikhtiar. Dan tidak lupa pula kita membahas perkatanya
dari segi tajwid maupun artinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.